Ada nggak orang yang bisa membuat Al-Quran satu surah aja? Ada nggak? Ngapain buat suatu surah? Di sini Ya, ada nggak? sudah dikatakan bahwa sebentar dulu. Sebentar, begini. Buat ayat semisal Al-Quran satu surah, itu tantangan. Ada atau tidak? Akui dulu, jujur dulu. Sebelum kita lanjut. yang disuruh buat siapa? Siapa aja terserah. Ya Siapa jelas aja bebas. takut lah. Loh, Orang mau takut? memprotes Al-Quran ya. Nggak, Karena Al-Quran sendiri kita udah ini mengatakan. kita bukannya bicara takut atau tidak. Allah kan menantang nih. 1400 tahun yang lalu ditantang sama Allah. Ya. Andaikan Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah aja. Satu surah. Ini kan Allah tantangan. menantang kepada siapa? Semuanya terserah. Oh, Allahmu ngomong begitu sama siapa? Allahmu Ya. ngomong. Al-Quran Allahmu itu kan ngomong sama siapa? sama manusia deh. Lo sama manusia, Allahmu gitu gak ada. Lu ngarang lagi di sini. Nggak ada atau tidak, Ya gitu Profesor aja. Dr. Agil Siraj saja ngomong tidak ada dalam ayat Quran yang menyatakan Allah itu ada. Lu mulai ngarang lagi di sini. Loh, di Al-Quran itu tidak akan pernah ketemu dikatakan Allah ada, nggak akan pernah ketemu. Ya memang Beda tidak dengan ada. Yesus. Yesus kan mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Artinya ada yang mengadakan. Di dalam Al-Quran tidak akan pernah ketemu yang namanya kata-kata aku ada. Allah mengatakan aku ada. Nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena Allah itu maha ada. Sebelum kata-kata ada, Allah itu sudah ada. Gimana cara ngejawabnya? Yo, coba. Kalau dia ada, kapan dia berbicara dengan Muhammad? Silakan. Cool, katakan Muhammad. Cool. Ya. Surah Terus Muhammad Al-Ikhlas. bilang apa? Loh, Nabi Muhammad kan menyampaikan kepada kita, menyampaikan. Kamu tahu nggak namanya dialog? Justru kalau ente mau berpikir secara kritis, justru Tuhan ente itu tidak pernah berfirman. Tuhan ente itu. Ya, oke. Kamu tadi bilang katakanlah Muhammad. Sementara Muhammad tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Kalau komunikasi seperti Musa dengan Tuhan. Musa bertanya, Tuhan menjawab. Tuhan bertanya, Musa menjawab. Itu komunikasi. Nah, di sini nggak ada. Yesus pernah nggak berbicara dengan Allah? Sini. Yesus pernah nggak berbicara dengan Allah? Loh, Yesus berbicara dengan murid-muridnya itu tercatat. Oh, murid-muridnya, baik. Nah, ketika ente mengatakan Nabi Musa, sebentar dulu. Nabi Musa itu berkata kepada Allah. Terus Allah lagi berkata kepada Nabi Musa. Sementara di dalam Bible ente dikatakan kalau Tuhan ente itu bisu. Gimana tuh? Tuhan ente bisu. Yesus kan menyampaikan. Yohanes 14:10. Oh, jangan ke situ, jangan. Berdiam di dalam aku. Sebentar. Nah, sementara Allah yang tadi kamu bilang itu kamu jelaskan dulu. Buka ente Yesaya 42. Sebentar. Kita kan di sini pengen membuktikan. Coba ente buka Yesaya 42 nomor 14. Buka dulu. Kamu jawab dulu, katakanlah Muhammad ngomong sama siapa? Nanti saya Allah itu mewahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, sekarang kalau Muhammad ente tidak menerima Jibril itu semua, ngomong saja tidak pernah. Gini aja dia bertanya kepada Tuhan pendeta ente, Waraka, sebentar dulu. Jibril. Ya, sebentar dulu. Tadi kan ente mengatakan kalau Allah itu berbicara kepada Musa, betul? Betul tidak? Iya. Nah, coba ente buka Yesaya 42 nomor 14. Ya, sudah betul kan? Allah berbicara dengan Musa, kamu bantah. Baca dulu. Yesaya 42 nomor 14. Gua buktikan kalau Tuhan ente itu tunarungu. Gua buktikan. Buka dulu. Ya, baca aja. Baik. Ente modal ke sini modal apa? Datang ke sini. Modal apa? Kamu yang membawa data ya kamu bacakan. Kalau saya bawa data saya bacakan. Ntar kalau misalkan gua bacakan disangka bohong. Makanya modal buktinya ente apa? kamu Muhammad katanya ente Allah yang punya, berbicara. Ente punya tidak Bible. Ente punya Bible Muhammad tidak di situ. pernah bertemu Allah. Lu ngarang lagi di sini. Aduh, ini orang kok nggak bisa ini ya satu-satu ya. Kita buktikan dulu. Di mana Muhammad bertemu Allah. Bahwa Tuhan ente itu tunarungu. Ya. Sekarang tolong dibuka Yesaya 42 nomor 14.
Tadi kan Katanya ente firman mengatakan, Allah. Muhammad berbicara dengan sebentar, Allah nggak bisa jangan kemana-mana. dijelaskan. Iya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa lah. Anggaplah Nabi Muhammad tidak pernah bertemu Allah, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, Allah tidak pernah. Ya Sekarang bukan, kok menyerah? bukan Ngeles lagi, menyerah, ngeles, bukan. ngeles. Kami kan sudah menjawab, Ya tetapi ente bagaimana? tidak. Sekarang Kamu bilang sebentar dulu, sebentar. Gua buktikan kalau Tuhan ente itu tunarungu. Silakan baca Yesaya 42 nomor 14. Tuhan ente itu tidak bisa yang namanya berfirman. Dia tunarungu, disabilitas dia itu. Kami bukan menghujat, tapi berdasarkan fakta di dalam Bible mengatakan seperti itu. Di dalam Yesaya 42 nomor 14, aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Artinya bahwa pernyataan ente tadi mengatakan kalau Tuhan ente berbicara dengan Nabi Musa itu hoak. Karena pernyataan Tuhan mengatakan kalau Tuhan ente itu bisu alias tunarungu. Kita satu-satu kalau diskusi ya, kita bereskan dulu, jangan lompat kemana-mana. Kok turun itu si yang tadi? Kok dia turun? Ya gimana tuh? Nggak tahu siapa yang nurunin. Ya jadi itulah salah satu contohnya Bang Dewa. Jadi teman-teman kita ini terbiasa membawakan. nah, kalau udah kalah dikik, ya itulah Muslim. Saya maklumi lah ya. Baik kita satu-satu dulu ya. Kita baca dulu. Sebelum kamu tadi lanjut ente bicara, mengatakan, saya ingin tanya. Tadi kamu membawa data bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Nah, kalau Allah berfirman, kok nggak bisa diajak diskusi ya, kelasan Oten kok begini ya. Tadi kan sudah kami jawab, ya kan? Ente tidak menerima, ya sudah. Al-Quran itu semua wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, justru di dalam Bible ente mengatakan Tuhan ente itu tunarungu. Tunawicara, maaf, tunawicara. Tidak bisa berbicara. Itu ayatnya ada. Silakan JB. Pak JB. Jadi sebelum ke Pak JB Bang Dewa, jadi itulah kalau kita membawakan Tuhan itu seperti pikiran kita, begitu ya. Sebenarnya di dalam Alkitab pun ketika Tuhan berfirman, ada kok yang tidak harus ditanya, tiba-tiba firman-Nya datang. Salah satu ketika Yusuf berniat meninggalkan Maria yang dia hamil karena belum menikah, Yusuf itu punya niat dia akan pergi meninggalkan Maria. Tapi pada saat itu malaikat datang dan berkata, itulah bahwa anak yang dikandung itu dari Roh Kudus, berilah dia nama Yesus. Di situ Yusuf nggak ada ngomong, nggak ada nanya. Apa itu bisa kita katakan itu bukan firman Tuhan kepada Yusuf? Apa itu bisa kita katakan dongeng? Kalau konsep berpikirnya bahwa ketika firman wahyu itu turun harus dengan bertanya oleh yang bersangkutan baru diturunkan, maka itu bukan wahyu, namanya jawaban. Bedanya wahyu, bedanya firman dengan jawaban apa? Firman itu datang tanpa kehendak manusia. Kalau kita bertanya, itu atas kehendak manusia. Firman itu bukan atas kehendak manusia, itu atas kehendak yang kuasa. Kapan dia mau turunkan tanpa ditanya pun, ya itu harus diterima. Namanya wahyu, namanya firman. Jadi kalau kita memahami bahwasanya kapan seperti berdialog ketika dengan Nabi Musa, loh, tidak semua harus seperti itu. Firman itu, wahyu itu tanpa harus ditanya dia turun ya. Kalau yang punya wahyu, yang punya firman mau menurunkan, gimana? Emang harus nunggu ditanya begitu? Nah itu pemahaman yang sangat sempit kalau kita berbicara tentang kenabian. Dan teman-teman juga harus paham, setiap nabi itu berbeda-beda. Tidak ada nabi itu dalam baik di Alkitab maupun di Al-Quran yang sama tentang
komunikasinya dengan Tuhannya itu berbeda-beda semua. Bahkan sembayangnya pun berbeda-beda. Berbeda-beda artian apa? Seperti di dalam Alkitab, Nabi Yusuf, itu Yusuf yang dibuang ke Mesir ya, kalau saya tidak salah itu pergi naik ke atas atap rumahnya, dia bersujud. Nah kalau kita baca lagi nanti bagaimana nabi-nabi lain menyembah Tuhannya, bagaimana itu? Bisa tidak kita bandingkan antara yang satu dengan yang satu untuk membantah bahwa itu bukan nabi? Bukan begitu konsepnya, itu keliru. Itu keliru, dan itu kalau kita berbicara seperti sampaikan Bang Bocor tadi, kapan Nabi Muhammad bertanya, loh, firman itu, wahyu itu diturunkan bukan karena pertanyaan Rasulullah, tetapi petunjuk bagi umat. Ketika ada umat yang membutuhkan petunjuk, yang membutuhkan jalan, maka firman wahyu itu diturunkan, sehingga tanpa ada pertanyaan pun itu harus begitu. Itu menurut saya Bang Dewa. Kitabmu itu cocok dicerita sama anak kecil, kan cuma dongeng. Mana kitab ada yang mana Bang? Kitab yang mana? Al-Quran itu. Yang mana cocok. Dongengnya yang mana? Contoh dongeng yang mana Bang? Dongeng, nggak ada wahyu dari langit itu diturunkan sama satu orang, itu kan dongeng bagi saya itu. Oh dongeng, baik. Baik, kalau begitu kita masuk ke kitab Abang aja ya. Enggak. Karena Abang kan sudah menyatakan kalau Al-Quran itu dongeng. Untuk apa kita bahas Bang? Kalau misalkan Abang bilang seperti itu. Ya. Baik, kita ngambil satu tema aja Bang. Kita ambil satu tema. Sebentar dulu. Iya. Untuk apa dibahas Bang? Abang kan sudah bilang. Kalau Al-Quran kitab dongeng, buat apa dibahas lagi? Mari kita masuk ke dalam Bible. Kita akan bahas seperti di dalam Bible ya. Ajaran kasih di dalam Bible itu yang pertama, kata-kata sundal Bang, itu disebutkan 147 kali Bang. Kata-kata perkaos Bang disebutkan 47 kali. Kata-kata bunuh 1490 kali. Kata-kata darah 505 kali. Buah dada Bang, yang bagus buah dada. Buah dada itu 2340 ayat Bang disebutkan. Buah pelir Bang, tahu buah pelir Bang? Ada buah pelir? Buah pelir 4 kali disebutkan Bang. Buah pelir. Kata-kata telanjang Bang, kata-kata telanjang 90 kali disebutkan. Kata-kata mesum 34 kali disebutkan. Kata-kata cabul, cepek Bang disebutkan Bang. Cepek 100. Ya. Ini kitab suci atau apa Bang Bede Pak? Kitab suci siapa nih? Kristen, siapa lagi ya tuh? Itu kitab suci ya? Iya, kitab Masya suci. Allah. Kok isinya cabul begini? Porno. Iya. Terus kata-kata birahi Bang, birahi hampir mirip dengan Eni Ero Bang. Ada 33 kali Bang. Kata-kata bugil Bang, bugil, telanjang dada itu 44 kali Bang disebutkan. Ini majalah porno, majalah Playboy atau kitab suci Bang? Tanyakan ke dia, silakan. Kita masuk ke Bible, ambil bahas apa kita terserah. Anggaplah Al-Quran menurut ente kita. Ini loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aku bilang Al-Quran itu kita dong? Karena cuma Nabi Isa itu nggak ada. Iya, tidak usah dibahas, ya. Ente kan tidak mau belajar Islam, tidak mau bertanya Islam, sudah berani mengklaim seperti itu. Mari kita masuk ke Bible. Ceritakan kepada kami bagaimana yang namanya langit itu punya tiang. Silakan Bang. Silakan. Supaya kami paham Bang. Kalau di Al-Quran kenapa bumi datar? Bang, tidak usah bahas Bible, tidak usah bahas Al-Quran. Mau ngapain? Sekarang Abang ceritakan kepada kami bagaimana di Bible dikatakan kalau langit itu punya tiang Bang. Kalau nggak salah tiangnya udah gua rubuhin kemarin Bang. Silakan Bang, ceritakan. Kalau di Alkitab kami ada dikatakan bumi itu bulat. Ya, baik. Di mana bumi bulat? Mana tunjukkan. Bumi itu datar, dalam Bible itu bumi itu datar segi 4 kayak lapangan main bola. Sama kayak surga ente, kubus bentuknya. Iya segi 4. Saya izin ya, saya pakai data izin ya, Bang Dewa, kita buktikan bumi datar ya. Nah, teman-teman Kristen ini tidak paham gitu. Ternyata bumi yang diklaim mereka ini adalah segi 4. Ya, sebentar saya pakai data ini ya. Mereka dibodohi sama bapak pendeta gitu kan, bahwa bumi ini bulat. Nah, di sini ya. Izin ya. Izin, saya hanya pakai tidak membaca ini ya. Coba Matius
24 nomor 31. Nah, ini nih buminya kalian ini segi 4. Nih ya, di sini ya. Matius 24 nomor 31. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan dengan meniup sangkala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dia segi 4. Segi 4 nih penjuru nih. Sahabat dulu ya. Dari ujung-ujung langit yang satu ke ujung langitnya. Dari ujung apa? Penjuru bumi. Penjuru. Kita kan tidak boleh menafsir ya teman-teman. Buminya orang-orang ini di kitab Kristen ini kok punya penjuru. Nah, kita apa penjuru nih ya? Dalam kaidah hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini apalah penjuru nih? Penjuru adalah pojok. Pojok, sudut, 4. Nah di sini jadi segi 4. Jadi kalau kita main bola kita lihat ya, ada tendangan penjuru, tendangan sudut. Nah ini, ini kita pakai data ya, jangan kita nggak boleh menafsir. Nah jadi kalau mereka mengatakan bulat, tidak, karena malaikat ini akan datang ke tendangan penjuru. Nah ini dari penjuru ini, dari sudut. Nah di sini, kok datanya kok cuman itu, ada data lain enggak? Baal, anggur asam, kamu cerdas. Nah itu kita pakai bahas lagi ya di sini. Tadi kan tadi kan di sini, tadi kan di Matius ya. Ya, coba data lain yang mendukung bahwa bumi mereka ada segi 4 nih, segi 4 di sini nih. Ya. Bang. Jadi sini di Markus 13 ayat 27, pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru. Tendangan penjuru loh. Kamu tahu? Bagaimana? Ada bumi, ada penjurunya. Ini jadi jelas ya. Jadi jelas ya. Jadi pertanyaannya kenapa di Kristen ini buminya segi 4 gitu ya. Ini kan menyimpang dari sains ya. Nah segi 4 tuh begini, kalau saya gambarkan main bola nih Bang ya. Ini segi 4 ini. Ini segi 4 ini ya. Bisa Kudus boleh gitu ya, di Kudus juga. Tapi kalau kita bicara penjuru, kita lebih senang kepada main bola ya. Nah, tendangan penjuru dia lah. Dari keempat penjuru. Nah, dari sini. Nah, ini penjuru nih, main bola ini. Nah, kalau mau seperti ini ya, kalau bumi ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Kok bisa bumi segi 4 ini gimana ini? Ini data loh ya. Islam tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitab sucinya agama manapun ya, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, tolong jelaskan ke saya, kenapa bumi ini segi 4 datar menurut Bible ya. Nah, karena di sini ya di Lukas 4 ayat 5 juga dikatakan ya. Ini datar nih ya, kita lihat. Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Nah, karena berhubung ini adalah bumi ini datar ya, kan logika gitu ya. Maka semua kerajaan ini bisa dilihat. Kalau bumi itu bulat, tidak mungkin dilihat karena di bagian sebelahnya tidak akan kelihatan. Makanya bumi ini bulat. Dalam Islam ini kan bulat karena ada pergantian malam dan siang. Itu menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Nah, ini tidak ada pergantian siang dan malam. Ini tidak ada pergantian malam. Oke, jadi pertanyaan saya, kenapa Tuhan kalian menciptakan bumi ini datar dan segi 4? Berdasarkan data ya, kita tidak boleh menafsir. Silahkan. Gini Bang, kan klaim kalian itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, pertanyaan saya bukan itu Bang. Pertanyaan saya di Bible, kenapa bumi ini datar dan segi 4? Silakan. Bumi di Bible, bumi itu bulat di Bible. Oke, baik, saya ulang lagi ya, pakai data ya. Jadi gini, di sini. Kamu tahu nggak apa arti penjuru itu? Penjuru apa? Bukan, kalau di situ dibilang penjuru apa penjuru? Kalau Al-Quran kan bilang datar. Enggak, penjuru itu apa coba? Sudut-sudut. Nah. Penjuru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ya, saya ambil pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya nggak bisa berdebat lagi karena ini adalah standar hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipakai ya, KBBI. Nah, penjuru ini adalah apa di sini? Pojok loh, tendangan pojok, tendangan penjuru loh.
Iya, nah Sudah aku bilang tadi. kalau bulat mana Dia ada penjuru malaikat. Iya, kalau bulat kan nggak ada penjuru kan? Astaga. Kita lanjut ya. Kita tidak boleh menafsir. Saya bilang di sini dikatakan di Matius 24 ayat 31 keempat penjuru bumi loh. Ada penjurunya 4 loh nih. ada langitnya ada ujung lagi. Untuk bertanya terus. Langitnya ada ujungnya. Aduh bahaya ini. Ini keempat ini bahasanya mudah loh. Keempat penjuru bumi. Juga kita bicara. Cuma Oke, silahkan pertanyaan saya dijawab ya. Jangan lari kemana-mana. Kenapa di dalam Bible Tuhanmu ini tidak sesuai dengan sign lah ya? Itu ditertawakan. Makanya alih-alih sekarang ini mengatakan kok Bible-nya mengatakan bumi bertiang, bumi segi 4, datar. Silahkan dijawab. gini Kenapa? Pakai data dibesarkan, Pak Hendra. Pakai data. Kita nggak Pak usah Budi lari besarkan dulu. dia. Ini bagus tentang dia bertanya tentang bumi ini. Ini di materi saya nih waktu dipatikan ini. Bicara lah kalau Silakan. kamu terus. Gini Datanya loh. Bang, silakan Bang. Itu tunjukkan datanya kalau bumi itu bulat. Gini Iya, loh. silakan. Tunjukkan. Ya. Ayat Allah berapa? Iya, sebentar dulu. Ini Ditanya apa, dijawab apa? Yang pertanyaan saya dijawab, kenapa di Biblemu Tuhanmu menciptakan bumi ini segi 4 seperti lapangan main bola? Silahkan. 1 menit lah kau diam dulu sebentar. Iya, dijawab. Silahkan. Saya kalau bilang silahkan Anda punya waktu untuk menjawab. Silahkan. Oke, kita akan membuktikan Tuhan siapa yang benar. Ditanya apa nih? Batiku tuh dia. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan kalian menciptakan bumi itu segi 4 1 menit dan aja. datar? Anda usah 1 menit. Ya silakan. Ya silakan jawab. Kenapa? 3 menit. Pertanyaannya tahu nggak pertanyaannya? Iya, nanti ku baca ke dia. Oh nanti. Ini materi saya waktu dipatikan ini. Ditampilkan. Sampai mention. Datanya ditampilkan. Tadi kan kita sepakat mengenai bukan konsep ketuhanan, melainkan bumi, mengenai soal bumi. Coba bantah pernyataan anggur asam itu, bantah. Gunakan data. Ya. Cuma kasihlah waktu. Nggak usah 1 menit. Kalian itu Kenapa memang- tadi ente ngelantur kemana-mana? kalian itu Bantah kan dulu pernyataannya. Coba Kalian itu- ayat mana? Bantah. Itulah kalau diskusi sama orang bebal begini memang. Gak bisa jawab langsung ngamuk. Nangis di pojok. Kalian tuh kayak mulut perempuan, gak bisa diam. Gitu loh. Au. Baik, selesai sudahlah. Sudah selesai, habis. Ternyata tidak punya Sebenarnya, ilmu sama sekali. menganggur asam. Berarti sudah ini, nggak usah berdebat lagi. Ya, silakan turun saja ya. Kalau nggak punya ilmu silakan Tidak perlu turun. dijelaskan karena sudah jelas di ayat itu dikatakan Aku bukan penjara. Kalau di Alkitab aku itu bumi bulat, bukan datar, gitu loh. Tapi kalian nggak mau aku buktikan. Tunjuk datanya. Ayat berapa? Ayat berapa yang mengatakan bumi datar? Bumi bulat. Mohon maaf ya, Bang Bob ya. Sebenarnya Dewa pengen jawab pertanyaan dia gitu ya. Cuma karena kalau sudah didasari yang namanya kebencian, untuk apa kita bahas Al-Quran? Al-Quran terlalu mulia, Sudah. terlalu suci. ngawur itu, jadi mempermalukan dirinya sendiri dan jelas-jelas itu di ayat itu sudah tertulis kok malah mau cara Tuhan siapa yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro. Ini ada Matius nih sama Ando. Bro Matius, selamat malam bro. Assalamualaikum. Ya. Saya Islam semua alap. Oh udah mau alap bro Matius kapan bro? Masya Satu Allah. bulan lebih semua 2 bulan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanallah. wabarakatuh. Alapnya secara offline. Apa itu? Dah kasih ustad kasih bah itu alap masuk Islam.
Enggak, mualafnya antum secara offline. Apa itu offline itu? Mau latihan badan doa bahasa hadat di rumah. Bang Bob itu yang dia ngomongnya harusnya bahasanya paham Bang Bob. Silakan Bang Bob. Ini akun Roh Kudus, Roh Kudus waktu itu. Si Matius ini si Roh Kudus. Oh. Ini ada Bro Ando. Ando, selamat malam, Bro. Selamat malam. Ya, gimana kabar lo, sehat, Bro? Sehat. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Saya mau tanya juga. Kalau Udah dimulai, udah tanya-tanya aja, slow dulu. Kenapa sih oten-oten ini? Bang Dewa, ada apa sih? Bang Dewa mau tanya juga nggak? Ya, sebelumnya Dewa mengucapkan ini aja ya, mendoakan untuk Pak Matius. Kalau bisa Pak Matius namanya ganti, kalau bisa. Jangan pakai Matius lagi. Lepaskan atribut-atribut yang dulu. Orang mbak beken siapa akun dia backing begitu. Jangan. Siapa nama? Ganti aja namanya ya, jangan Matius. Kalau bisa sih Paulus, kalau nggak Lukas, itu bagus itu. Ya. Bukan begitu. Bukan saya pakai TikTok. Dak teman nama backing. Waduh. Ini Bang Dewa, dia itu nggak bisa ngotak-ngotik TikTok. Oh. Dia bikin akun itu? juga bayar 100.000 itu teh. Ya Allah, ke siapa itu? Siapa itu Pak yang ngejual akun kayak gitu? Coba ke Dewa Pak, 1 juta ke Dewa. Siapa sih itu? Kau punya mahal. Oh, baik, siap. Dia backing siapa nama? Siapa suruh tulis nama baru Rahmat. Siapa nama Islam? Dia backing Matius. Dia bilang lucu kalau Matius. Baik, siap. Siapa Matius? Siapa akun dah jari ada kasih tombak siapa akun dah jari. Dah loading bilang jari yang bakal saya siapa akun yang satu ini. Siapa akun yang satu dah jari ada kasih tak hapus. Kamu tidak bakal jari. Dah jari. Dia ada kasih tombak siapa akun satu. Coba Matius, kamu ceritakan dulu. Kamu kenapa Enggak, tapi bisa gini, masuk Bro Islam? Matius, Anda gak bisa buka kamera. Saya mau lihat wajah Anda loh. Bisa buka kamera nggak? Siapa? Tidak tahu ini masih baru. Enggak, tapi Bro Matius, Anda udah punya sertifikat mualaf? Baru 1 bulan lebih. Enggak, sertifikatnya udah punya belum? Saya tahu ada tante mbak backing. Siapa kata dia Kok gue kagak paham kok sama lo, kok gue kagak paham bahasanya. Ya, dia KTP-nya baru dibikinin sama si tante itu yang punya bengkel. Jadi dia kerja di bengkelnya itu memiliki orang Muslim, dia panggil tante gitu, si tante. Oh gini, Tante Iwan itu Pilar sekarang ya, yang lagi tolong ngurus dibantu KTP-nya. di follow ya. Saya mau lihat wajah beliau, kita pengen lihat gitu kan beliau Ya, mualaf secara sertifikat offline. rumah apa kamu maksud? Biar dia bisa Lain buka lah, kamera bukan lo nggak nyambung lo. Sertifikat rumah ngapain? Lo aja dipalakin bapak gereja Mbak bilang mulu. sertifikat. Ya surat mualaf. Udah dikasih surat mualafnya. Belum, dia om yang mbak urus semua. Oh, om sama tante bawa urus semua. Iwan Jadi Pilar, ayo Matius saudaraku. KTP Ngana punya KTP siapa sekarang urus? Dah om, tante pas suami. Dah Iya. Jadi apa namanya di situ nanti? Nah itu Ngana punya nama. Jadi siapa? Dah Rahmat. Rahmat. Ya. Sama 2:30 ini di sini. Pas saya lagi dipanggil. Ngana puasa ta? Mbak sahur, tunggu sabantar saya balik ulang. Bantu dulu. Oh iya. Nanti saya balik, dan mbak cukur kalapa, mbak bikin kuah santan, makan sahur. Ya udah, Bro Matius, syukurlah ya. Iwan Pilar kalau bisa di follow ya, biar dia bisa buka kamera ya. Ya kasih follow saya, siapa akun satu dajari ada tombak lah. Dajari kurang ajar. Ya Iwan Pila yang di bawah, tolong dibantu di follow akun Matius
Sembah sahur dulu. Dia ini sudah dia mualaf ya, sudah masuk Islam. Kurang sebulan sih sebenarnya. Cuman dianya kayaknya lupa deh. Sebenarnya waktu ketemu kita pun ya masih 1 bulanan lah, kurang lebih 1 bulan lah. Saya tante sepang kayak Mbak Sahur sebentar. Sepang kebarakete semerekete. Iya, dia bilang dia mau bantu tantenya dulu buat masakan, suruh ini apa? Ini santan segala macem. Bang Dewa. Ulah gitu. Jangan ditendang, woi. Siapa yang nendang itu? Ya, dia mau sahur, katanya dia turun sendiri mau sahur. Bang Bob tak kira bahasa Batak itu Bang Bob. Samerekete mereheje samereke sahur. Katanya dia orang mau NTT, sahur. orang NTT. Oke, Pak Ando. Selamat pagi, Pak Ando. Pak Ando. Oh, merajuk, Pak Ando. Dicuekin, merajuk. Barusan kena tombak lewat itu. Kelihatan nggak, Bu ya? Barusan. Iya, ada peringatan. Di mana? Sahanu kena tombak. Barusan tadi, Dewa. Ando mungkin lagi jauh dulu dari perangkat, Dok. Monitor, Dok. Kemarin Pak Ando, alhamdulillah saya dapat tender Pak Ando. Saya dapat tender pergantian emas di Monas. Ini kan yang ganti saya itu, Pak Ando. Ando jadi berhala pula kau, Ando. Jangan jadi berhala, nanti disembah loh. Buya promosi lah tuh akun anyar ya, aduh di kamar itu naik-naik. Iya, Iwan Villa ya, sambil di follow juga akunnya Koh Benny ya. Ini Abuya Strong Love ini Koh Benny, Iwan Villa bantu di follow. Ya gimana Ando? Ya saya besarkan. Iwan Villa ayo bantu follow Iwan Villa akun baru. Silakan Bro Ando. Aku begini, aku boleh tanya kan? Enggak, saya begini dulu, baca Dok, di dengarkan surah dulu gua, Dok, dengarkan dulu gua. Lo kan pasien gua. Ya, lo orang santun, orang baik. Ya kondusif, Bro. Jadi gua ini selalu berharap kalian itu kalau naik komal itu jangan langsung tantrum, slow gitu. Ya, gunakan Roh Kudus lo kalau memang lo kan selalu mengklaim bahwa kalian ini punya Roh Kudus. Coba. Bang Abuya izin, di bawah ada tapping katanya si Ando ini nyamar Kristen. Dites dulu Bang Buya, banyak yang nyamar ngaku Kristen. Silakan Bang Buya. Ini di bawah tapping. Iya silakan. Ya, saya tanya dulu, Dok, ya jangan abu-abu di sini. Lo jujur, jangan ada dusta di antara kita. Coba Dok, Tuhan lo ada berapa Dok? Dibuka mute-nya Dok. Ando. Oi. Macet. Enggak, kalau akun Ando yang asli saya tahu suaranya coba kok ngomong. Tadi saya bertanya, kok nggak ada yang merespon. Lo dengarkan dulu gua, lo jangan abu-abu di sini. Lo agama apa? Jawab dulu gua. Lo agama apa? Oh, saya Kristen saya. Kristen. Nah, ini jangan nyamar lo ya. Coba gua tes dulu Kristen apa bukan nih. Ngapain kau ngetes saya? Saya Kristen. Enggak, soalnya sekarang banyak yang nyamar-nyamar. Coba berdosa. Saya lo sebagai Kristen, Tuhan lo ada berapa, Dok? Kamu Tuhanmu siapa namanya? Saya tanya. Kan? Gua udah bilang tadi, baru naik, jangan langsung tantrum. Jawab aja. Dok. Orang gila nih. Jelas nih. Kirain udah sembuh penyakit lo, makin parah, Dok. Dok, oi. Kalau kau bilang di orang Islam di gimana gua ngetesnya ini, Panggur Asam kalau kayak gini. Jadi si Ando ini ya, pengakuan dia waktu itu sama saya. Nih buat Bapak Gembala ingetin namanya Ando ya, yang punya akun Ando ini, dia bilang dia tidak pernah mau bayar perpuluhan katanya. Jawab uang dulu. Perpuluhannya dimakanin sama Bapak Gembala. Aluminium 5 Pak Ernam itu di bawah. Iya, masalahnya di bawah ini kan gini Abuya host. Jagalah kemaluanmu kecuali kepada istri.
Ando sebentar ya. Jadi di bawah ini kan dia sudah meluangkan waktu, meluangkan pulsa, ingin mendapat edukasi dan diskusi ini betul-betul edukasi yang diskusi yang beredukasi. Nah, ada pertanyaan di bawah ini, Abang Abuya dites dulu, jangan-jangan dia bukan Kristen nyamar gitu. Nah, artinya di bawah ini ingin diskusi ini betul gitu, diskusi jangan ada setting-settingan Islam ngaku Kristen lah atau apapun lah istilahnya, atau ateis ngaku Kristen. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Silakan Bang Abu ya, dilanjut Bang. Pertanyaan di bawah kasihan Bang. Dok, dengarkan dulu gua, Dok, ya, pelan-pelan, Dok. Pelan-pelan, sabar ya. Lo tadi mengaku seorang Kristen. Nah, Kristen itu kan selalu mengklaim bahwa kalian ini adalah pengikut Kristus. Nggak usah saya tanya tadi Al-Muminum 5 sampai 6. Oh, bersih-bersih di neraka lo. Agak jelas lo. Oh, ditanya apa? Jawabnya apa? Si Ando dari dulu kayak gitu, Pak Ba. Kagak ada nyambung-nyambungnya. Bisanya cuma bertanya doang. Enggak, itu Ando asli, itu masih Ando asli suaranya. Asli emang oten gitu. Tapi Asli tadinya oten. gue mau mainin dia. Tapi kagak nyambung, ya udah tendang aja. Jadi teman-teman yang di bawah ya, Pak Ando itu memang VT-VT yang kayak gitu dia pasang itu yang bagus-bagus dicomot sama dia. Yang bagus-bagus yang untungin buat dia di-share gitu loh. Tadi saya ucapan terima kasih dulu ke Bang ini ya, luar biasa Bang Bob. Aduh, terlewat tadi ketika dikatakan bumi punya ujung, langit punya ujung, itu kan nggak logik. Bener Bang Bob, luar biasa. Itu sebenarnya saya memang mengkaji dari kata per kata, itu saya perhatikan gitu. Tadi memang terlewat gitu. Ini semakin menguatkan dari Bang Bob bahwa di Kristen ini tuh buminya datar karena ada ujungnya, katakan ada ujung bumi dari ujung ke ujung. Kemudian langit pun punya ujung dan punya sudut, dia bilang keempat penjuru. Jadi bumi ini punya penjuru. Nah, jelas. Terima kasih Bang Bob. Aduh, luar biasa, itu sangat membantu saya. Terima kasih. Lanjut. Ya. Bang Pincius, selamat malam bro. Bro, Pincius. Aduh. Kalau mau report di bawah bisa, Bang Vinicius. Kalau mau nge-report, nggak usah di atas, di bawah juga bisa. Bersera. Anggur asam mah jangan dikasih ayat yang aneh-aneh. Nanti dia abis ini keliling, framingnya wah bahaya, itu bahaya. Beserak nanti oten sama dia. Asli ini mah hampir punah udah. Wah, mama ini. Mama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gimana, Dewa, Mama? belum juga sempat ngomong yang lain udah duluan. Ya Allah. Aku di bawah aja nih. Wah, Bang Dewa, Komal jadi nggak kelap-kelip, Tadi Oh, kelap-kelip Mama loh. di atas dong, enak di atas daripada di bawah. Ma, Di bawah Mama. aja ya, Pak Ustaz. iya. Oh, di bawah. Ya udah, Dewa di atas ya. Ah, balak 6 lagi nih. Naik nih. Ya. Dok, Tuhan lo ada berapa, Dok? Kamu saya tanya Al-Muminum 5, 6 Oke, lo bersih-bersih di neraka. Sebelum lo nyambung, ya gue mainin lo kayak teh celup. Ando tahu rasa lo. Naik turun. Nah. Eh, 755 penonton ini di bawahnya oten banyak nih, hampir 90% oten ini. Tapi nggak ada yang mau naik, kenapa ya? Luar biasa ya.
Silakan ada Bang Bob masalahnya ngeri Bang Bob. Ando, Tuhan lo ada berapa, Dok? Saya udah tanya aluminium 5 sampai. Ayo jelasin dulu. Karunya batur capeun naik turun itu. Lain eta tapi daek we di kitu-kitunya ari oten aing teh ka harti diulinkeun teh kalah bungaheun oten. Gini kok, gua undang. Terus udah naik di atas, gua kick. Dia mau naik lagi, mau lagi diundang dia. Kadang gua heran nonton ini kok. Mana nggak ada lagi? Berserak punah Bang Dewa. Ya Iwan Pilah, doakan ya kepada saudara kita. Mudah-mudahan saja terlepas dari masalah keluarganya. Karena suaminya belum pulang sampai hari ini. 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Mudah-mudahan lebaran sekarang pulang ya. Bang Toyib belum pulang-pulang. Baik, silakan. Ini tadi itu Dewa lagi apa sih ngebesuk teman Bang Bob. Kasihan teman. Pikirannya pusing. Nah, begini masalahnya. Temen Dewa usianya itu 40 tahun. Dia menikah dengan seorang janda umurnya 45 tahun. Janda ini punya anak. Umurnya 20 tahun. Anaknya ini menikah sama bapak. Berarti si anaknya ini ibu tirinya kawan Dewa, betul tidak? Iya. Padahal posisinya dia itu adalah anak dari istrinya, istri yang barunya ini, betul tidak Bang Bob? Iya. Nah terus anaknya ini yang nikah sama bapaknya, dia punya anak. Apa sih hamil, punya anak. Itu bisa dikatakan paman, wah pusing lah, Bang Bob, pusing. Betul itu pusing. Belibet lah, belibet. Jadi tungtung ceritana teh kumaha, di tengah-tengah pusing geus we tungtung itu. Contoh gini lah, Dewa contohkan ya. Abuya kawan Dewa, ya kan? Dia nikah sama seorang janda. Jandanya jandanya punya anak. Nah, anaknya ini pacaran sama bapaknya Abuya. Pacaran. Kemudian mereka menikah juga. Nah, si anaknya ini punya anak dari bapaknya Abuya ini. Bapaknya Abuya ini yang kawin sama anak tirinya Abuya, punya anak. Wah ini mah pusing lah, pokoknya ngejelasinnya pusing, Bang Bob. Nggak bisa Dewa nyerah. Ya, gue juga yang dengerin juga pusing, apa maksudnya nggak jelas. Aku dengar aja pusing. Belibet. Ya, pusing ya. Si Ando pundung diundang deh kurang pundung bunga naik. Pundung si Ando pundung. Analogi yang pas gimana ya? Analogi yang pas ya. Abuya kawan Dewa. Abuya punya bapak. Bapaknya Abuya Bang Bob. Abuya nikah sama janda. Usia anaknya punya anak. Istrinya punya anak usianya 20 tahun. Aja mereka nikah-nikah, udah kita nggak usah ikut nikah. Tiba-tiba orang tuanya Abuya pacaran lah sama anak tirinya.
ya kan? Mereka nikah. Terus anak tirinya ini menikah, hamil, punya anak. Berarti kan anak tirinya ini anaknya Abuya gitu. Anaknya Abuya. Ya. Abuya manggil apa ke anaknya ini? Manggil itu kalau psikiater yang hadapi itu pun mungkin pusing juga tuh. Ya manggilnya kalau secara dirunut kan dari itu anak nasab, tirinya manggilnya tetap Abuya. adik. Anak Kan tirinya anak Abuya. bapaknya. Kan anak tirinya Ya, Abuya. Ya, Nikah tetap sama adik. Pak Bob. Pak Bob ini bapaknya Abuya. Terus saudaranya jadi cucunya juga. Bang, please jangan bawa aku lah, Bang. Ini pembahasannya kelar nggak sampai sahur? Kelar nggak sampai sahur? Kalau nggak kelar, gue sahur dulu nih. Belum bang, belum sahur belum bang, belum masih boleh ini. Pusing ya, Dewa juga pusing ini jadinya. Antum anaknya. Ya anaknya ini kan anak tirinya Abuya. Betul tidak? Bang Bob? Tapi anaknya tabiak bea. Anaknya kawin jeung bapakna Abuya. Bapakna ngelahirin. Kawin jeung anakna deui. Jadi cucunya pamannya juga. Iya benar itu. Terus Bang Dewa we yang ngerti kan. Terus gimana manggilnya paman? Nah, benar kata Pak Mulyadi nih ya. Kartu keluarganya kacau itu. Benar Ya, itu. Itu di Capil nggak mau ngeluarin kartu keluarganya, bingung sendiri. Nah itu lah, Duk Capil pun bisa stres itu masuk rumah sakit jiwa. Itu intermezzo aja ya, Iwan Bila ya. Silakan. Intermezzo aja. Oten yang Ini mau naik. bagus tadi itu pembahasan mengenai bumi bulat, bumi datar itu. Edukasi benar itu. Tahu, kita sudah tahu ayat itu Pak. Bahkan kita pun bisa menjelaskan soal Al-Quran. Cuma sayang, yang menanyakannya ini pembenci Pak. Bagaimana kami mau menjelaskan Al-Quran Pak? Kalau mereka dasarnya sudah benci. Orang kalau sudah benci Pak, mau bicara manis sekalipun pasti terdengar seperti racun Pak. Betul tidak? Makanya dia nggak bisa jawab tadi. Kembali lagi ke persoalan Ibu Tiri tadi. Wah, Ibu. Ini Capil aja pusing. Ini statusnya apa ini? Capil masuk rumah sakit jiwa itu kalau mau itu diurusin. Dewa ayah wae. Intermezzo Bang. Ganti lagi fotonya ini, buset bener. Ya Iwan Pilah, kalau ada yang ingin beliin kaos ya buat Akina Muhammad Nuh, buat Pak Beni atau buat siapa aja debater yang lain, silakan hubungi Dewa ya. Hari Senin Dewa produksi, hari Senin. Kalau lambat daftar hari Selasa, nanti dibikinnya hari Senin depan berarti. Mumpung besok mau bikin, silakan hubungi Dewa ya. Alhamdulillah sudah ada 14 orang yang bikin. Alhamdulillah. Bang Bob sudah diterima bajunya? Alhamdulillah sudah Bang, sudah aku pakai kemarin Bang. Sudah dipakai? Bagus, bagus Bang. Makin ganteng aku pakai baju itu Bang. Wih, mantap. Ini kenalan sama cewek, bini orang aku janda itu Bang kalau pakai baju itu Bang. Iya memang benar. Makanya kemarin suaminya telepon aku. Berarti abang ganteng Bang. Jangan ngaku ganteng kalau belum pernah dilabrak sama suami orang Bang. Iya betul. Jangan ngaku ganteng. Kemarin Ya. itu suaminya telepon, Bang pesenin kaos kayak gitu juga dong, gitu dia bilang. Wih mantap. Kapal. Jangan sampai Duk Capil pula yang datangi rumah. Ada cerita mengenai soal pembahasan poligami ya Bang ya. Kenapa poligami itu kita istri pertama itu harus tahu. Jangan sampai kejadian yang udah-udah. Ternyata begitu mereka sudah besar mereka berpacaran Bang. Waduh. Nah ini yang ngeri.
Nah, ini ada cerita menarik ini ya. Ada satu keluarga namanya si Ucok, Bang. Ucok. Si Ucok ini disuruh sama bapaknya untuk nyari jodoh. Ucok, kamu nyari jodoh. Usia kamu udah 28 tahun. Menikahlah. Begitu dia mencari jodoh, akhirnya dia dapat. Dia bilang sama bapaknya, "Pah, aku dapat calon istri." "Siapa?" katanya. "Si Rina," katanya. "Si Rina mana?" "Anak RT 2 itu," kata bapaknya. "Waduh, Cok, jangan si Rina itu." "Kenapa emang, Pak?" "Itu adik kau," katanya. "Itu adik kau. Dulu papa berselingkuh sama ibunya. Ibunya hamil. Papa tinggalin. Itu sama aja adik kau. Jangan," katanya. Akhirnya berhubung belum jadi kan, akhirnya si Ucok nggak jadi. "Cari lagi yang lain," katanya. Carilah dia yang lain. "Tapi inget, Cok, jangan cerita ke ibu kau. Kalau kau cerita ke ibu kau, papa bisa bahaya." Si Ucok kesal juga kan. Wah, si bapak ternyata playboy dulunya. Begitu dia mencari lagi, dapatlah dia si Rini. Tadi si Rina, sekarang si Rini. "Papa, saya dapat lagi, Pak." "Siapa?" "Si Rini," katanya. Kata bapaknya, "Si Rini yang ibunya tukang sate?" "Iya." "Waduh, Cok, jangan, Cok." "Kenapa?" "Itu juga adik kau." "Adik kau juga itu." "Loh, iya, dulu papa memang yang menghamili ibunya juga. Makanya kamu cari yang lain. Itu sama aja adik kau. Kau haram, tidak boleh, katanya. Cari yang lain, cari yang lain." Akhirnya si Ucok kesal juga kan. Papanya bilang lagi, "Awas kau, jangan bilang-bilang sama ibu kau. Kalau kau bilang-bilang ibu kau, nanti papa bisa bahaya." Wah, ya sudahlah, kata si Ucok. Cari lagi lah dia. Begitu cari lagi, dapat lagi lah dia. Laporan lagi sama bapaknya. "Pak, saya dapat lagi, Pak." "Siapa?" "Si Rani." Pertama Rina, Rani, Rini, si Rina. "Kenapa? Si Rina yang si Rani anaknya Pak Lurah?" "Iya, Pak." "Waduh, Cok, jangan, Cok, jangan." "Kenapa, Pak?" "Dia juga sama adik kau juga." Kesel si Ucok kan. Banyak kali ada si Ucok nih. Kesel si Ucok. Akhirnya bapaknya ngancam, "Awas kau, kalau kau bilang-bilang sama ibu kau." "Ya sudahlah, saya nggak akan bilang lah," katanya. Tapi akhirnya si Ucok kesal. Si Ucok sedih, nangis, ngomonglah sama ibunya. Ibunya nanya, "Ada apa, Cok?" Dia cerita. Bohong lu, Dewa. Itu Bang Isaf Fajri di bawah tuh. Apa sih? Itu gua baca typingan. Tapi selamat pagi semua ya, selamat pagi. Lu urusannya apa kalau misalkan gua bohong? Iya, gua baca typingan di bawah. Kamu baca dulu dong di bawah. Iya, urusannya itu apa? Urusannya apa? Kok ente jadi kepo gitu, gua yang cerita. Gimana sih ente? Iya. Intermezzo aja Bang ini. Bob kok gimana sih ente itu? Intermezzo aja ini. Kalau takut dosa jangan dengerin gitu ya Bang Dewa ya. Iyalah, kita pengen ngehibur Bang Bob di sini. Oh sama iya. Iwan Pila. Ente nggak suka keluar aja di sini, mau ngapain ke sini? Iya. Bang Bob terhibur ya, tapi ya dengan dongeng 1001 punya malu lah malam sedikit. Punya malu lah. Gimana? Ya namanya orang mendongeng. Gua kan bukan pembunuh, pencuri, makanya gua malu. Iya, Paulus perampok. Loh, Muhammad jangan ngerampok kok. Muhammad ngerampok apa kok. Muhammad? Ngerampok apa? Ngerampok apa coba? Pak Anggur Asam, tunjukkan ayatnya. 2 Korintus 11 nomor 8. Tunjukkan. Kenapa, Bang? 2 Korintus 11 nomor 8. 2 Korintus anggur asam lagi bahaya nih. Tadi orang-orang yang naik oten-oten nyerang anggur asam pada. Iya. Oten-otennya anggur asam. Tadi ini si bocor nih, padahal saya lagi mute loh. Ini apa dia bilang anggur asam ya? 2 Korintus 11 nomor 8. Nggak boleh ditafsir ya, nggak boleh framing Islam, nggak boleh ya. Kita hanya bacakan aja ya. Boleh. Iya. 2 Korintus 11 nomor 28. Nomor 8. Oh sorry, nomor
Oh nomor 8. Oh jadi botol gitu ya gue. Biasanya nggak botol gara-gara Oten nih botol. Parah. Oh ngeri nih. Nggak kena ban nggak ya? Enggak. Janganlah, aku baru bangkit ini, akunku ini udah tenggelam satu. Jemaat lain telah merampok dan menerima tunjangan dari mereka. Wih, ngeri. Ini pengakuan langsung Paulus ya. Tadi kan ente bilang kalau ente bukan maling, bukan perampok, kitab ente kita maling, junjungan ente perampok ini. Ya, kami tidak pernah yang namanya memframing, tapi ini berdasarkan datanya. Tertulis ya, rampok ya. Betul. Wih ngeri. Ini Bang Dewa kok langsung ada bahas rampok langsung tahu muncul ayatnya apa diilhami Roh Kudus atau gimana Pak? Apa? 12 tahun di ini Pacitan. Berarti beda setahun ya sama anggur asam. Iya. Tahun ya. Iya, itu luar biasa nih. Atau jangan-jangan Dewa ini udah berteman sama Kudus nih. Iya. Itu ada jelas ya, ada kurampok, ada tulisannya kurampok ya, ada tulisan nggak ditafsir loh ini. Oh jelas ya, kita Islam nggak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitabnya agama lain ya, Hindu, Buddha, apapun lah, termasuk Kristen nggak boleh kita ya. Luar biasa, ada tulisannya kurampok loh, kurampok. Ini jelas ada, aku ini kan aku disingkat jadi kurampok gitu. Nggak tahu ini. Kalau ayat-ayat kayak gini Dewa hafal, apalagi ayat-ayat mesum, hafal Dewa. Ntar lagi jadi spesialis ini. buah dada hafal Dewa itu ayatnya. Jadi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba untuk menyerang yang namanya Islam ya. Tadi ketika ente mengatakan kepada kami kalau Nabi Muhammad itu merampok, noise banget ini Pak Anggur Asam. Noise banget. Kita sepakat ya Iwan Pila ya, yang namanya melakukan zina itu agama manapun tidak memperbolehkan. Tapi kalau dibungkus dengan satu ajaran itu menjadi ibadah. Kalau dibungkus dengan agama itu ibadah. Apa itu? Pernikahan. Begitupun merampok. Kita sepakat, merampok itu tidak boleh. Tetapi kalau dibungkus dengan satu ajaran, insya Allah itu menjadi ibadah. Apa contohnya? Harta rampasan, rampasan perang. Itu boleh, diperbolehkan dalam Islam. Ya? Itu kan maunya lari ke situ tadi dia. Oh, gampang. Kalau itu mah gampang, udah ketebak sama Dewa. Ya. Kembali lagi ke cerita yang tadi. Ketika si Ucok ditanya sama ibunya, Cok, kamu kenapa? Ucok bilang, saya pacaran sama si Rani, si Rina, si Rini. Ternyata tidak boleh. Sama siapa? Sama bapak. Kamu boleh nikah sama si Rani, si Rini, si Rani, si Rina. Boleh katanya. Lah, kan dia anaknya papa. Kalau kamu pengen tahu, kau juga bukan anak bapak kau katanya. Ternyata si Ucok juga anak haram itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ngadi Bang Dewa ya. Intermezzo Bang. Ya. Ya Pak Irin. Selamat pagi Pak Irin. Pagi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslim ya Pak ya? Pak Irin? Apa? Muslim Pak? Muslim. Alhamdulillah kalau Muslim. Baik. Ada ya sama-sama Pak. Bang Dewa ada seorang ada seorang pemuda, ada seorang pemuda. Oh, ongkos kirim 20.000. Malaya ongkos kirim 20.000. Oh 20.000. Halo, Tasikmalaya mah deket atuh jeung nu boga. Geus we lah. Bentar. Ya.
Nanti pun Panda yang masak situ. Iya. Ah, bentar ya. Dilanjut dulu bentar ya. Dewa disuruh nyuci piring. Orang mau dengerin cerita. Disuruh nyuci piring. Gimana sih? Nyuci piring dulu. Ya. Dimarahin ntar Dewa sama istri. Gimana tuh? Gayanya sih udah keren. Rambut gondrong, tato sebadan. Suruh nyuci piring. Aduh, Sera kasihan. Itu istri Dewa ya. Itu istri Dewa, bukan pembantu Dewa. Gitu ya jawabannya. Oh gitu, berarti abang pembantunya siapa? Salam Bang, salam. Kasihan. Ya lanjut ya, Pak Martua lanjut. Ya, halo. Salam lehem. Salam lehem. Tuh, ngomong-ngomong lari. Gimana sih si Abah? Aku pamit dulu. Ini mau siapin sahur dulu. Iya, silakan. Semua. Ya, Abu ya. Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau persiapan buat sahur ya. Salam lehem. Bang Bob, sehat-sehat, abangku. Siap, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Ya, Iya, kita pamit dulu nih ya semuanya ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Abu ya, assalamualaikum Abu ya. Waalaikumsalam, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kali kita nggak jumpa ya. Iya, lama tak jumpa kita. Coba ini Pastor Gersop sama Pak Pendeta Martua Bak. Saya Rabai saya. Oh, Rabai, silakan. Rabai sama Pastor berarti ya. Silakan Martua Bak, silakan. Gimana Pak Martua Batak? Pak Martua Batak. Ya. Lanjut aja. Gimana Pak? Lanjut aja Bang. Apa yang mau kulanjutkan? Harus ada kesepakatan lah kita Bang. Apa yang mau kita bahas? Baik. Lanjut aja bahwa. Ya. Atau ada yang ingin abang tanyakan mungkin Bang? Enggak ada ditanya. Pada seorang rabai gini kan? Gak Bang tengok saya rabai gini. Apa itu Bang? Tengoklah dulu. Gimana? Saya kan. Bah, tanya dulu agamanya apa? Pak Mertua Batak, apanya agamanya? Tadi udah pastor aja dibilang. Agama apa kita Bang? Kristen, Protestan. Kristennya. Abang orang Bataknya? Orang Batak kita Bang. Oh iya, Batak ya. Bah, marganya apa Bang? Bah, suruh buka kamera. Apakah gantengan Abah atau? Gantengan Abah lah, mana bisa itu ada lawannya. Mana ada lawan? Ya Bang, marganya apa Bang? Marga ini penting ini. Perdabuan ya. Ngeri kali Bang ya. Ya Bang, jadi gimana Bang? Kira-kira Bang? Kayak mana lagi? Apa lagi dibahas Bang? Iya, kita bahas apa ini? Apa yang sudah kita bahas? Apa? Baru naik aku Bang. Yang barunya naik? Iya. Oke lah, jadi macam mana lah kita mau? Ya pakai ada musik pula sih ya, Abu ya Bah. Kita Amin. Aku itu Bang buat musik. Ada tadi di bawah. Kenapa emosi? Jangan emosi, slow aja. Musik, tanya ada soal musik. Enggak tanya dulu, Bah. Ini apalagi mau ditanya? Maksudnya Pak Martua ini pengikutnya Yesus apa Paulus? Biar enak. Iya. Abang pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Ya kan? Sejalan itu semua Bang.
Nggak bisa bang, mana bisa sejalan. Iya, kalau Paulus kan murid terdahulu, kami kan murid masa gini depan. bang, dikatakan kan kenalilah pohon dari buahnya ya kan bang? Betul pohonnya ya? Bang, banyak semutnya nggak bagus buahnya. Aku bilang kan kenali pohon dari buahnya kan? Iya, nengok pohonnya juga bang. Gimana nya abang ini? Pohon apa dibilang bang? Durian. Oh, durian. Iya kan? Betul kan? Jenis durian banyak ini bang. Durian. Oke. Jadi intinya bang, yang anehnya sekarang ada satu kelompok agama yang menamakan dirinya Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus, tapi buah pengajarannya semuanya anti Kristus bang. Bisa bang jelaskan? Nggak tahu waktu itu bang, udah bingung waktu itu bang. Abang nggak ngerti bahasa-bahasa gitu kayaknya ya? Iya, nggak ngerti aku. Oke. Ku permudah aja lah ya kan? Katanya kan pengikut Kristus, pengikut Yesus kan gitu ya? Yang iya kan? Mancung juga abang ya? Ya mancung, udah. Selalu lah bang, aku lagi cerita ini abang cerita kemana-mana bang. Asli orang mana bang? Medan kita, Medan. Ya, jadi harusnya kan mengikuti Yesus bang. Kenapa pengajarannya malah melawan Yesus semua bang? Perasaan abang itu, perasaan itu bang. Yang iyanya? Iyalah, kami kan sesuai siapa coba? Sesuai ajaran Alkitab kami. Gimana pula ajaran Alkitabnya itu pergi ke gereja hari Minggu bang? Jadi nggak ada. Gimana? Jadi maksud abang mempunis kami nggak Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kok jadi ke Pancasila? Mana ada aku cerita Pancasila? Ya, Alkitab. Kemana-mana ya abang? Yang enggak. Ya abang bilang Alkitab. Alkitab. Kita cerita hari Minggu kok hari Minggu ibadahnya. Iya, kok dilarang? Bukan kularang. Jadi tak ada dalam kitab, ku tengok. Oh, abang bilang ikuti kitab. Jadi kayak mana mau yang rupanya lagi bang? Ya berarti tak mengikuti Yesus lah, cuma ceritanya aja lah. Jadi dirombak lagi gitu? Rombakan lah bang. Oh, masa mau salah terus? Iyalah bang. Kalau kami bang, kalau orang Kristen nggak ada namanya. Ikut aja, pokoknya mainkannya terus ya kan? Enggak. Ya. Kalau orang abang kan ada tafsir. Nah, kalau tafsir ini kan ilmu kajinya ini kan. Kalau kami nggak ada kayak gitu bang. Nggak semua kami kaji bang. Maka itu gini dia bang. Sebenarnya apapun yang ada perintah di dalam kitab suci itu harusnya diikuti. Oh nggak boleh. Itu tukang kaji kayak gitu. Bukan kaji-kaji, nggak ada kaji. Itulah yang secara letter like-nya. Kenapa? Itu adalah kitab suci, itu pedoman. Dengar lu bang, pedoman. Ketika dibilang pedoman, artinya apapun perintah yang ada di dalam situ harus. Lisan pertama yang keluar yaitu Rasulullah, dipertanggungjawabkan ketat bang. Sedangkan di dalam Bible adakah syarat seperti itu? Ketika ada sebuah ayat muncul, lalu siapa yang menyatakan ayat ini? Ada nggak validasinya? Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi abang, kalau mau beragama, kalau mau menjadi orang yang cerdas, setiap ada orang menyampaikan sebuah ajaran, maka harus pertanggungjawabkan ajaran itu dari mana. Siapa yang mengatakan ajaran itu seperti ini? Kemudian dari mana asalnya? Kredibilitas orang yang mengabarkan bagaimana? Seperti itu Bang. Makanya abang tidak pernah dengar kan Bible dan Sains. Abang akan selalu mendengar buku Al-Quran dan Sains. Kenapa? Apakah Al-Quran menjelaskan sains? Enggak. Apakah kita bangga ketika Al-Quran dibenarkan oleh ahli sains? Enggak, itu hal biasa.
Karena Sayyidina Ali dulu pernah mengatakan, andaikan tali ontaku hilang akan aku temukan di dalam Al-Quran. Biasa saja kita. Tetapi fakta yang terjadi, betapa banyak orang pakar sains membenarkan Al-Quran. Tapi tidak pernah ada judul tema buku Bible, Taurat, Mazmur, dan Sains. Gak ada. Bukankah orang yang menciptakan sesuatu dialah yang paling paham tentang penciptaannya? Ketika saya yang punya HP, seharusnya saya yang paling paham tentang HP saya, isinya apa saja. Maka dialah sang pencipta, maka seharusnya dialah yang lebih paham apa ciptaannya dan bagaimana dia diciptakan. Hanya Quran yang selalu dibenarkan oleh pakar sains, tetapi tidak akan pernah kita temukan kitab suci lain. Wow, sesuai dengan ahli sains, sesuai dengan biologi, sesuai dengan fisika. Nggak ada. Tapi kalau Quran, sampai detik ini setiap abad selalu ada orang-orang cerdas yang ahli dalam sains membenarkan satu ayat Al-Quran. Sekian. Oke, terima kasih Bang Wafi. Ya, makasih banyak kalau udah puas dengan semua jawabannya. Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Ada lagi Bang? Gimana prajurit? Pada diam. Ya kalau dari sudut pandang Bang Juma atau mungkin yang lain, definisi Tuhan kok jajar itu kenapa gitu, analogi ke Abang gitu loh, kenapa mereka meyakinin itu gitu loh, secara konkretnya menurut Bang Juma itu bagaimana? Itu suatu kekeliruankah atau suatu tipu dayakah atau suatu hal yang lain gitu? Ya, silakan Gurunda. Tuhan jajar 3. Mungkin Gurunda nggak monitor kali. Itu Bang Andisa, gini loh, kalau coba Anda buka ya, kita buka misal ada Trinitas gitu kan, itu dari pihak Kristen sendiri yang bikin gambarnya. Ini contoh kalau kita buka ya, kita buka seperti ini. Jadi ya memang itulah keyakinan Kristen. Bentar, walaupun misal nanti ada yang mengakui dan ada yang tidak kan gitu. Ya contoh kayak gini. Aduh, ini kabelnya nyangkut. Nah ini siapa yang bikin gambar kayak gini? Ini ada berapa? Coba. Tapi kadang memang ketika diskusi, Oten sendiri yang berusaha untuk menolak. Ini banyak loh lukisan gambar-gambar kayak gini tuh. Yang gambarnya model begini, yang begini gitu. Nah ini rata-rata yang punya referensi bukan dari Muslim, dari Kristen itu sendiri. Begitu sih, ya. Makanya ditanya tuh, atau dibikin tema tuh, Tuhan kok jajar 3, ditanya itu ajaran siapa nanti, masuklah ke dalam ranah diskusi. Jadi sebenarnya ya begitulah ya Bang ya, semoga Abang memahami diskusi lintas agama, menemukan kebenaran yang hakiki yang mana, kayak gitulah ya. Iya. Asik banget sih lagi pada bertigaan. Oke lah, saya izin tutup lagi kameranya. Enggak. Takut ada yang nggak suka. Salib, buka lagi itu lagi duduk apa lagi joget? Nggak tahu aku. Ini pokoknya saya temuin aja. Pas begitu klik Trinitas gitu kan, adalah gambar-gambarnya tiba-tiba kayak gini. Udah. Emang kalau prajurit ini Tuhannya berapa sih? Diagnostik dia. Oh, agnostik. Kalau aku nggak ngerti loh arti agnostik. Agnostik apa sih mah? Prajurit itu jangan lu yang jawab lah dia lah. Yes. Agnostik apa sih prajurit? Gua nggak ngerti. Kenapa Bang? Pemahamannya anak-anak gak ada kerjaan biasanya. Arti agnostik, gua nggak ngerti loh. Aku boleh jelasin tentang agnostik gitu ya? Iya boleh Bang, silakan. Jadi alasan aku menjadi agnostik mungkin ada yang banyak bertanya juga kenapa gitu. Ini sudut pandang personal aku yang mungkin analogi ke pikiran aku sendiri. Kalau salah itu ini hanya sudut pandang aku gitu loh. Alasan ya aku tuh tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada.
atau ya keyakinan juga bahwa Tuhan itu tidak ada gitu loh. Intinya itu aku memang percaya Tuhan, tapi agama doang yang aku masih bimbang gitu loh, dilema gitu loh, agama mana yang benar gitu loh. Nah di situ terus kenapa sih aku ibaratnya menjadi agnostik lagi itu karena aku banyak mempertanyakan gitu loh ya, mungkin saking kritisnya lah, mungkin itu aku lah sudut pandang aku, kenapa Tuhan memerintahkan manusia menyembah kepadanya waktu itu kan 5 kali sholat contohnya 5 kali sehari, kenapa terbatas waktu tertentu dan tidak setiap saat saja. Kalau saya mau ibadah menjelang matahari terbenam kok dilarang, ibaratnya begitu, dibilang menyembah tanduk setan dan bla bla bla. Padahal saya kan menyembah Tuhan, ibaratnya menurut saya gitu loh, keyakinan saya gitu loh. Saya kan menyembah Yang Maha Kuasa, kok terikat posisi matahari, kenapa terkesan seperti menyembah matahari. Terus kenapa banyak juga aturan yang sangat kaku menurut aku ya Bang ya, kaku menurut aku gitu loh, seperti makan, nulis, minum dengan tangan kanan, gimana yang nggak punya Enggak tangan. kok dari tadi didengar-dengar kau menyudutkan Islam, nggak pernah menyudutkan Kristen. Enggak dari tadi Bang Andi menyudutkan Islam, saya nggak kuat nahan framingnya. Ini dari tadi Kristen nggak disebut sama dia. Habis ini, sekarang gantian ya Bang ya. Abang hidup itu mau diatur atau tidak mau diatur Bang? Hidup itu diatur atau mau tidak diatur? Iya. Itu yang masih belum aku bisa menjabarkan Bang, masuk aku tidak diatur. Anda hidup di wilayah negara Republik Indonesia tuh ya Bang ya? Ya. Oke. Setuju nggak kalau ada penegak hukum bagi setuju nggak diatur Bang? Setuju diatur ya. Setuju gitu loh. Oke. Kalau tidak diatur berarti dengerin dulu, bisa gantian Bang. Jangan panjang-panjang kalau misalnya sebentar doang. Misalnya kalau nggak ada aturan Bang, bebas. Anda bisa hidup nyaman nggak? Coba dijawab. Ya enggak juga Bang itu. Enggak juga, baik. Oke. Terus kalau manusia ini menurut Abang diciptakan atau tidak? Ya diciptakan sih. Diciptakan. Jadi abang setuju nggak kalau ada pencipta manusia? Ya aku itu setuju. Oke, setuju, baik. Manusia diciptakan harus diatur oleh yang menciptakan atau manusia ini bebas saja? Ya berarti tunduk berarti ya. Nah, itulah udah dijelaskan tadi Ustaz Wafi, Bang Juma semuanya. Jadi kita ini hidup ini ada yang menciptakan kita, yang menciptakan itu yang mengatur kita. Itulah Islam, itulah namanya dinul, itulah namanya agama, penuh aturan. Begitu kira-kira. Ustaz Wafi silakan dilanjut lagi. Makasih. Mantap, mantap Bang Andi. Jadi sebenarnya ini maaf Bang ya, bukan ke kamu ya, ke yang lain. Agnostik itu sebenarnya ya anak-anak yang kurang belajar aja sebenarnya. Iya, setuju. Iya, maksudnya dia itu tidak mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tuanya ya. Iya, betul, setuju, sangat setuju. Tidak pernah diarahkan secara baik. Karena anak kecil saja Bang, ketika dia minta pisau kan tidak mungkin langsung dikasih sama orang tuanya. Kan pasti ada aturan kan. Kapan dia harus boleh pegang pisau, kapan dia boleh makan nasi. Ada aturannya gitu loh. Dan ilmu itu Bang, semakin sulit ilmunya, semakin tinggi kemuliaannya. Contoh, anak kelas 2 SD tidak mungkin belajar ilmu biologi Bang. Pasti geblek nanti otaknya, karena gak sampai. Nah, seharusnya menjadi manusia, kita harus tahu standar kita dulu. Seharusnya kita itu belajar apa dulu, harus terstruktur Bang. Jangan kemudian ilmu kita yang seperti anak TK mau mempelajari fisika kuantum yang para pakar sains pun tidak bisa menjelaskan. Ya susah Bang, gitu loh, susah. Nah sehingga tugas abang prajurit itu bukan mencari kebenaran sebenarnya. Harus tahu jati diri abang, seharusnya Anda harus belajar apa dulu. Semuanya itu penuh aturan Bang. Di rumah saja kita ada aturan. Gak boleh yang namanya makan di kamar mandi. Kan lucu kalau ada orang makan sarapan di kamar mandi. Itu kan aturan. Semakin banyak aturannya berarti semakin perhatian orang tua ke anak, kan begitu. Allah memperhatikan seluruh umat Islam ini dari bangun tidur sampai tidur lagi Bang. Makan harus pakai tangan kanan. Kenapa kok pakai tangan kanan? Karena iblis makannya pakai tangan kiri. Kita jangan sampai niru iblis. Makalah pakai tangan kanan. Kalau ke kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Kenapa? Kamar mandi adalah tempat yang paling sempit. Meskipun rumahnya luas,
Tapi kamar mandi adalah tempat yang paling sempit dan di sanalah iblis berkumpul. Makanya kita mendahulukan dengan kaki kiri karena iblis itu identiknya dengan kiri. Kita manusia bukan iblis, maka seharusnya berlawanan dengan tangan kanan. Aturan seperti itu hanya ada di Islam, Bang. Makanya ada di Islam itu tujuan namanya muhafadzatul akli, menjaga akal. Makanya khomer diharamkan, mabuk-mabukan nggak boleh, sabu-sabu nggak boleh, karena para dokter mengatakan orang yang minum khomer dan sabu itu merusak sel-sel otak dia, jadi nggak normal nanti otaknya. Nah, Islam tujuannya muhafadzatul akli, menjaga akal, nggak boleh kita minum seperti itu, haram. Kemudian khomer itu minumannya iblis, kalau kita minum, iblis minum apa nanti, kan begitu. Nah, ada juga di dalam Islam itu muhafadzatun naslih, menjaga keturunan. Makanya zina diharamkan, karena kalau berzina tidak ketemu anaknya siapa. Seperti poliandri dilarang, satu wanita punya 2 suami, karena gak ketemu nanti ini anak dari siapa. Nah, aturan seperti itu hanya ada di Islam. Sampai segitunya Islam mengatur, sampai makan, masuk kamar mandi, sampai kalau tidur anjuran dari para ulama apa? Lampu dimatikan kalau tidur. Ternyata kesehatan menunjukkan bahwa memang kalau tidur lampu itu dianjurkan dimatikan. Itu sehat untuk badan daripada lampu itu dalam keadaan hidup. Nah, itu 1400 tahun yang lalu Islam sudah ngajari seperti itu. Kalau tidur lampunya dimatikan. Nah, berarti kan secara tidak langsung betapa banyak para pakar kedokteran, para pakar sains membenarkan apa-apa yang diatur oleh Islam. Tapi tidak pernah kan ada orang dokter, wah ini ternyata penemuan di dalam Bible Yohanes 1 ayat 1 benar secara kesehatan. Kan tidak ada. Tidak pernah kita dengar. Nah, seharusnya dari situ abang sudah mulai berpikir, siapa penciptanya? Dialah sang pemiliknya. Bagaimana dia memahami ciptaannya, maka dialah sang penciptanya. Boleh Tuhan lain mengaku dia yang menciptakan langit dan bumi, Yesus mengaku langit ini diciptakan oleh Yesus. Boleh, tapi siapa yang lebih paham kepada ciptaannya, maka dialah sang penciptanya. Hanya Allah yang sejauh ini dibenarkan dalam masalah kesehatan, sains, biologi, fisika, selalu merujuk ke Quran. Nggak pernah tuh ada ceritanya buku Bible dan fisika kuantum, nggak ada. Seharusnya dari situ Anda sudah mikir, kenapa 1500 tahun itu catatan terdahulu belum ada alat-alat secanggih sekarang, tapi sudah mulai banyak dibenarkan setiap abadnya. Keren Bang, Islam itu Bang. Kalau prajurit ini sebenarnya KTP-nya kalau boleh tanya, tertulis di apa di kolom KTP Bang? Islam, Bang, Islam. Yakin? Ya yakin Bang. Oh, nah keluarga? Islam semua, Islam. Islam semua. Nah, gejala awal apa Anda tidak mau keluar dari Islam? Gejala awalnya apa? Kan keluar sih Bang, kecewa aja sih Bang yang melihat aku itu sudut pandang aku lagi ya, tolak ukur aku tuh mungkin masih orang lain gitu loh, melihat kecewa kepada siapa? Ya tokoh-tokoh agama yang segala macam itu yang mungkin aku pernah ikuti segala macam ternyata melenceng segala macam gitu loh, lebih ke situ gitu loh. Tokoh agama siapa, mengajarkan apa kira-kira? Ya. Kecewa kepada tokoh agama, mengajarkan apa dia kecewanya? Ya tidak sesuai dengan menurut aku lah gitu, akhlak kita agak melenceng gitu loh Bang. Kan tadi udah dijelaskan Bang Juma, memeluk Islam itu jangan lihat orangnya, tapi lihat Al-Quran dan ajaran nabinya dan hadis gitu kan, udah dia kasih tahu tadi, gua dengar dari Bapak. Betul. Karena setiap orang pasti punya kesalahan Bang. Iya, iya. Nah, Bro mau tanya dikit aja sebelum Bang Andi dan yang lain. Menurut lo Tuhan Kristen berapa Bro? Nggak tahu. Ya. Oh, ya udah. Kalau menurut juga masih belajar Kristen gitu kan, nggak paham juga, belum terlalu paham juga tentang Kristen itu sendiri. Oh, ya udah, lanjut yang lain. Tadi Ustaz Wapi udah menerangkan Banyuma, Ustaz Alif itu ya Bro. Itu kan kita ini manusia. Sang pencipta itu nggak pernah memberi kita aturan sepanjang manusia itu nggak sanggup. Pasti kita sanggup. Cuman faktor kemalasan kayak Anda ini, akhirnya Anda mengatakan terlalu banyak aturan.
Enggak ada aturan di Islam itu wajib manjat pohon bayi yang baru lahir. Enggak ada aturan kayak gitu. Karena bayi nggak mungkin bisa manjat pohon dan seterusnya kan gitu. Tapi aturan ini diberikan kepada orang yang sudah akil balik, sudah dewasa. Boleh manjat pohon asal kamu mampu untuk cari nafkah. Ambil pohon kelapa bawa turun gitu. Jadi manusia ini diatur oleh Sang Pencipta pasti mampu, bro. Tidak ada umat Islam itu menjalankan perintah Allah itu meninggal karena tidak mampu. Gitu kan. Coba dijelaskan Ustaz Wafi, ada nggak orang tidak boleh sholat karena tidak bisa berdiri? Diringankan nggak itu? Ya, silakan Ustaz. Gak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh tidur miring. Enak loh, sampai sekarang kita dalam keadaan berpuasa ini, betapa banyak kesehatan ya, kedokteran membenarkan puasa yang dilakukan umat Islam. Dalam hal kesehatan itu 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah bilang, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Makanya betapa banyak orang-orang yang kena kencing manis, kena gula darah begini, dia dianjurkan berpuasa. Padahal ajaran seperti ini sudah 1500 tahun yang lalu. Kan keren Islam itu. Bro, sejak kapan sih Anda tidak percaya lagi sama Islam? Udah lama banyak. Di usia berapa? Di usia 21-an lah mungkin. Sekitar. Cara selanjutnya mau stay seperti ini atau mau cari agama yang lain? Nah itu bang, aku sekarang itu kan beratnya masih takut lah, ibaratnya kematian gitu, masih sekarang sakit gitu loh. Jadi waduh, aku juga merasa takut itu masalah kan. Kalau di Islam itu sendiri aja aku nggak munafik juga bang gitu loh, nggak ngikutin ajaran yang kayak ibadah juga, malah ya ibaratnya benar lah malas lah. Terus ya mungkin karena pertanyaan saya adalah, apakah Anda pengen stay tidak beragama atau nanti kepikiran memilih agama mana lagi? Ya makanya aku tuh belajar bang, masuk formal ini juga bang. Semua aku pelajari juga tentang Kristen juga. Aku lebih memahami lebih dalam gitu loh bang. Gini aja deh, ada nggak ajaran Islam yang membodohi umat? Ada nggak? Ajaran Islam yang membodohi umat ya itu ya aku belum bisa ada datanya, itu aku nggak bisa memvalidasi itu bang. Apa? Aku belum bisa memvalidasi itu bang. Tapi kan kalau dari segi tokohnya ada banyak gitu loh. Tapi kan aku tidak bisa memvalidasi itu apakah dari Islam Al-Quran itu apakah dari tafsiran mereka sendiri gitu loh. Karena kan Al-Quran itu kan banyak tafsiran hadisnya gitu loh. Terus langkah selanjutnya mau kemana bang? Tahu nggak bang, di Indonesia ini bang, orang yang tidak beragama itu berarti Anda tidak boleh tinggal di Indonesia bang. Anda melanggar undang-undang loh. Bisa pidana Anda nanti kalau